Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Welcome back to my channel Game Sastra. Oke bosku, tanpa banyak omon seperti presiden omon-omon kata netizen, mari kita simak videonya. Check it out. Pak, soal meme ITB Pak, yang mahasiswa ITB membuat meme dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ini tanggapannya seperti apa Pak? Yaitu berdemokrasi di era digital, tapi menurut saya sudah kebablasan, sudah kebangetan. Kalau dari pihak istana kemarin menyatakan agar itu dibina saja, tapi Ya itu pikiran baik-baik saja untuk pembelajaran kita semuanya. Kemarin lebih setuju dibina ya Pak? Iya, artinya ini bukan yang pertama tapi ya Pak? untuk peringatan bahwa itu sudah seperti itu menjadi peringatan kita semua. Apakah ada kemungkinan? Jangan demokrasi diartikan apa-apa boleh. Ada batasnya. Ada kemungkinan bawa ke pidana nggak Pak kalau Bapak membawa ke pidana? Oh, enggak, kan sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa akan Pak yang bina terlebih dahulu. Halo Pak Kasmujo. Pak Kasmujo ini kan lagi digugat nih. Pak Kasmujo udah siap belum? Nggak siap. Kenapa belum siap? Soalnya ngadepi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Oh begitu. Nanti kalau Pak Kasmujo hadir di persidangan terus ditanya oleh hakim, Pak Kasmujo udah punya jawaban belum? Kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh nggak punya jawaban. Terus kalau Pak Kasmujo nggak punya jawaban gimana? Menurut Pak Kasmujo nih, ya nasihat dari Pak Kasmujo, Pak Jokowi harus ngapain? Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Makasih ya Mbak nasihatnya. Mudah-mudahan beliau bisa jujur, ya, bisa disiplin, ya. Ternyata akarnya dari sini. Dari ini akarnya. Kita nyatirnya apa ya? Gelar palsu ketika negara melegalkan lamaran kerja pakai halu. Melalui UU nomor 6 tahun 2023 Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah dan DPR menghapus pasal 28 ayat 6 dan 7 UU Pendidikan Tinggi yang dulunya menghukum pemakai dan pemberi gelar palsu dengan penjara dan denda. Sekarang nggak ada lagi sanksi pidana khususnya. Mau ngaku-ngaku S3 dari Harvard Game Bekasi? Silahkan, negara mah tersenyum. Terus yang menghapus siapa Mbak? Yang hapus gabungan penuh cinta dong antara Presiden melalui Perpu sama DPR RI melalui paripurna. Demokrasi bekerja untuk branding pribadi. Kenapa harus dihapus? Kenapa harus dihapus? Katanya sih demi penyederhanaan hukum. Katanya bisa dijerat lewat KUHP, padahal samar-samar, abu-abu. Katanya biar regulasi nggak ribet, jadi investor biar nggak ilfil. Tapi nyatanya ya semua itu dihapus biar apa? Biar makin banyak pejabat aman pakai gelar kreatif. Terus dampaknya apa? Ya sekarang gelar akademik itu bukan lagi hasil perjuangan intelektual, tapi opsi dekoratif. Pendidikan jadi sektor kreatif. Sampai-sampai kampus geser nih ke penjualan skripsi yang bisa di check out. Ya sudah, tergantung ongkir. Jadi kesimpulannya apa? Negara tidak lagi melindungi integritas pendidikan. Ia justru membuka pintu bagi kebohongan sebagai strategi karir. Pasal pidana gelar palsu UU Pendidikan Tinggi pasal 28 ayat 6 dan 7 ini masih dihapus sejak Omnibus Law disahkan lewat UU nomor 6 tahun 2023 loh. Bahkan belum ada perubahan atau revisi sampai Mei 2025 sekarang. Belum ada tuh aturan baru yang secara spesifik menggantikan perlindungan hukum atas penyalahgunaan gelar akademik. Dan pemerintah dan DPR tidak menunjukkan upaya serius untuk mengembalikan sanksi hukum terkait gelar palsu. Praktis,
Penggunaan gelar palsu tidak lagi dikenal pidana khusus kecuali bisa dibuktikan sebagai pemalsuan dokumen di KUHP yang penerapannya juga lemah. Jadi kesimpulannya apa? Sampai tahun 2025 negara masih tutup mata. Gelar palsu tetap bebas melenggang, bahkan bisa naik jabatan. Yang dihukum masih rakyat kecil yang nyontek waktu ujian. Jokowi ini masih pejabat negara kan? Betul, ya di Perpres 30 2025. Dia nggak boleh lapor ke polisi, nggak boleh. Iya betul ya. Dia nggak boleh kan tuh. Nggak bisa. Dia laporannya sebagai pejabat negara nggak bisa gitu. Terima oleh polisi kan. Tapi nyatanya muncul ini gimana? Ya namanya polisi kan satu sama aja. Semenjak dipisah itu sedang Puspomabris kan. Betul, Tentara dengan polisi satu kan. betul. Semenjak dipisah itu tentara banyak tantangan, polisi banyak tentengan. Tentara banyak tantangan, polisi banyak tentengan. Begitu Iya, ya, Pak? itu kenyataannya. Dan sekarang kita tahu siapa sih Jokowi. Betul. Jokowi itu kan jelas itu tuh PKI. Oh. Itu saya bisa buktikan. Hendro Priyono tahu tuh. Si Luhut pun tahu tuh. Sebentar, Hendro Priyono mantan Kabin. Iya betul. Mereka kami tahu betul dia tuh. Jokowi ini adalah simbol Simbol. dari PKI kan. Betul. Jadi Luhut itu kan tokoh PKI juga kan. Dia Luhut bin Sarpanjaitan. iya dia mengadakan rapat-rapat orang PKI di Hotel Duta gitu. Iya, saat itu kan ada wacana untuk memberikan pengampunan terhadap Iya. rehabilitasi kan. Iya makanya ini belum cabut kan tapi MPR kita kan. Bahwa PKI itu udah bayar laten kan. Iya, iya. Saat itu kan kalau tidak salah dapat SKKPH dari Komnas HAM ya, surat keterangan korban pelanggaran HAM berat. Jadi pelaku minta SKKPH seolah-olah menjadi korban HAM begitu. Makanya. Kalau begitu siapa pelakunya? Masa tentara pelakunya? Tentara kan bela. Iya, betul, betul, betul. Ada pemberontakan ini ya kita ini kan. Iya. Di sekarang kan ada bilang wah garda depan itu sekarang tentara. Siapa bilang garda depan tentara? Garda depan negara kita sama polisi kan. Itu OPM itu dirubah KKP kan. Oh iya, iya. Ya, itu akhirnya apa? Seharusnya kan polisi dong yang bergerak ke sana kan. Bertindak ke sana Bertindak ya. ke sana. Karena wewenangnya penegakan hukum ya. Iya, tapi kan penakut. Brimob juga nggak berani. Yang korban kan tentara itu sana. Iya, betul. Yang meninggal kan tentara ya akhirnya. Nah itu. Nah kira-kira ini bahkan akan ada tes laboratorium forensik di Mabes Polri. Kita sih kemarin sudah menyatakan menolak apapun isinya. Ya, Kira-kira tanggapan abang seperti apa ini? Bisa nggak kita percaya sama laboratorium forensik Iya. Polri yang berkali-kali bermasalah? sebenarnya? iya dengan keadaan sekarang ini polisi itu sebenarnya partai coklat kan. Partai coklat. Parcok ya. Parcok betul, ya. betul, betul, Jadi makanya, jadi kita pun apa juga kita meragukan ya. betul. Karena belum kelihatan juga bahwa hasil labnya kan. Iya betul betul. Nah, nanti kita lihat aja, cek lagi secara internasional nanti. Iya iya. Nah, rencananya kan dia punya punya hubungan juga kan. Betul. Dr. Risma itu punya channel ke Jepang. Iya, ada. coba cek itu betul. Bagaimana? Jadi mereka betul-betul bagaimana bisa menyamarkan Jokowi ini kan. Jokowi ini sebagai simbol mereka kan tuh. Jadi apapun yang ke Jokowi itu supaya betul-betul ini tindakan Harus langkah selamat. dia itu betul-betul harus selamat. Jadi makanya bagaimana cara mereka dengan jalan apapun diselamatkan. Nah, berbagai cara menghalalkan segala cara lah gitu. Betul betul. Nah itu. Jadi maka jangan takutlah. Kita kan berjuang ini untuk kebaikan. Betul. Saya aja bilang kan, maka Purnawirawan itu apa? Nggak ada lagi. Hanya amal ma'ruf nahi mungkar. Kan? Hah? Betul betul. Iya, kita mencegah kejahatan dan berbuat yang terbaik. Betul. Kita ini kan sudah simatupang saya bilang. Apa itu Simatupang? Pak? Siang malam tuh panggilan kan? Siang malam tunggu panggilan. Maksudnya panggilan ilahi. Iya, panggilan. Pokoknya begini, jangan takut. Betul. Bismillah aja. Ya. Karena apa? Jokowi ini banyak dukunnya gitu. Banyak dukun ya. Iya, makanya hati-hati. Berarti kita harus bentengi dengan banyak Bentengan dengan iman dan iman takwa. dan takwa, ya. Karena insya Allah kalau santet pun nggak berlaku untuk yang orang beriman dan bertakwa. Ini makanya saya tinggalkan Prabowo itu juga. Tapi nggak tahu saya walau Prabowo bukan naik keimanan dan ketakwaan dia kan. Kalau nggak dia makanya ini bisa Gibran naik bisa aja kan. Disantet Prabowo roboh naik Gibran. Nah, tertarik terkait Gibran bahkan di antara 8 poin usulan Purnawirawan prajurit TNI kan salah satunya Maksud kan? bahasa politiknya makzulkan, bahasa rekomendasinya kan
ya mengganti begitu. Gimana pandangan? Apakah itu menjadi pandangan umum Purnawirawan atau segelintir saja? Mengingat kok terakhir seolah-olah ada perpecahan di internal Purnawirawan. Tidak bohong, itu nggak ada perpecahan. Nggak ada ya? Ya, itu kalau ada perpecahan itu ya itu penjilatnya aja. Penjilannya aja. Ah. Jadi yang benar itu 8 poin itu Iya. yang menjadi aspirasi ya. Saya dulu bilang itu penjilat banyak penjilat sekarang kata. Termasuk Prabowo, masuk Wiranto, Agung, Hendro Priyono apalagi itu pemimpin Hercules itu pahlawan. Loh, orang tim-tim yang berjuang di tim-tim itu pada loh, kami itu nggak bilang pahlawan kok preman dibilang pahlawan. Ini Hendro ini akalnya terbalik juga. Nah, jadi nggak usah takut dah. Ya, Pokok bismillah aja kita jalan lurus. Betul. Percayalah Allah bersama kita. Saat ini tetap aja. Ya, Karena ini kita amal ma'ruf nahi munkar. betul. Kita menegakkan yang benar. Betul. Yang salah. Betul. Itu yang benar. Karena ini adalah yang ini apapun agama kita, agama orang Islam yang beriman dan bertakwa ya. Itu amal ma'ruf nahi munkar. Betul. Jangan takut apapun yang terjadi. Kalau mau korban tuh insya Allah tuh mati jihad. Iya betul. Ini berjihad kita memperjuangkan kebenaran. Betul. Nah, jangan takut, percayalah Allah itu tidak akan, Allah itu lebih mengetahui, dan Allah itu tidak berarti orang Jawa bilang Allah itu nggak pernah sare kan? Iya, Gusti Allah boten sari. Ya, Ya. betul sare kan? Jangan takut berjuang, lanjutkan terus perjuangan. Insya Allah, percayalah kita akan diridhoi Allah. Amin ya Rabbal. Karena nggak ada lagi kepada hanya Allah saja. Ia kena budu, ia kena stain. Kepada engkau saja menyembah, dan kami kepada engkau saja kami mau berdoa. Enggak ada ya Allah, tolong selamatkan negara kami ini dari kehancuran, dari bahaya Latin komunis, PKI. Dan sekarang ini negara ini sudah dijual sama Cina. Tolong selamatkan ya Allah dan kami. Maka rakyat saya minta diberi taufik dan hidayah supaya kita bersatu untuk bagaimana berjuang supaya negara kita ini jangan dijajah lagi. Amin ya Rabbal. Amin. Di Detik News ini judulnya ya 2014 testimoni Kasmujo, sang dosen pembimbing tentang sosok Jokowi. Insinyur Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi Joko Widodo saat menempuh studi sarjana S1 di Fakultas Kehutanan UGM. Joko Widodo adalah orang yang disiplin dan berkomitmen tinggi. Dia itu sejak dulu ketika kuliahnya orangnya disiplin, kata Kasmujo. Itulah. Selain disiplin, lanjut dia, Jokowi juga punya komitmen kuat. Hal itu ditunjukkan dengan semangat belajar saat kuliah. Dia selesai sekitar 5 tahun lebih sedikit. Itu termasuk cepat, karena dulu rata-rata ditempuh sekitar 7 tahun. Ya. Dulu mengaku-ngaku dia sebagai dosen pembimbing skripsi Joko Widodo. Sekarang Jokowi mengakunya dosen pembimbing akademik. Ternyata dia cuma asisten dosen. Gitu loh. Ya. Ternyata dia cuma jadi asisten dosen. Waduh, parah kali Kasmujo ini harus kena penjara ini ya. Bunlong, Mulyono panik, ajak Kasmujo bersekongkol. Mulyono panik, ajak Kasmujo bersekongkol. Benar ya kan? Tapi juga bukan hanya saat ini loh. 2017 mereka kan masuk TV. Nah, mereka juga berperan ini menipu publik. Yang satu berperan sebagai mahasiswa bimbingan skripsi, yang satu berperan sebagai pembimbing skripsinya si Kasmujo ini. Harusnya Kasmujo ini ya masuk penjara. Walaupun bentuk tua kayak gitu karena dia telah menipu publik, harusnya dia masuk penjara. Itu equality before the law, bukan karena bentuk tua terus dia menipu publik terus dia bebas gitu. Ya enggak. Sekarang dia ngakunya cuma asisten dosen. Ngajar aja nggak boleh. Coba saya baca lagi lanjut ini. Dari Kompas ya.
yang judulnya tadi, profil Kasmujo, ex-dosen UGM yang ditemui Jokowi ternyata bukan pembimbing skripsi. Artinya di sini penulisnya Kompas saja pun kaget kan, karena 2017 mereka ya persepsinya mereka ya ketika berakting itu si Jokowi dan si Kasmujo ya pastilah di situ karena Jokowi menyebut skripsi dan Kasmujo ketawa dia. Kan mereka dua berakting menipu publik saat itu. Presiden bekas Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi rumah mantan dosennya di UGM, Insinyur Kasmujo yang berlokasi di Pogung Kidul. Oh, Pogung Kidul tuh rumahnya Kasmujo ini. Nanti kita pay visit dulu ya, Kasmujo ini ya, supaya jujur dulu dia ya. Ini kayaknya perlu di pay visit. Oh, ternyata di Pogung Kidul ya, di tempat kos saya. Semester 1 sampai semester 4 itu di Pogung Kidul. Dekat situ tuh. Oh. Kunjungan ini berlangsung sekitar 45 menit. Ya. Dan dilakukan secara pribadi. Namun pertemuan itu menarik perhatian publik karena dikaitkan dengan isu seputar ijazah Jokowi selama kuliah di UGM. Meski sempat menjadi dosen Jokowi semasa kuliah, Insinyur Kasmujo menegaskan bahwa dirinya bukanlah pembimbing skripsi Jokowi dan tidak memiliki keterlibatan langsung dalam proses akademik akhir Presiden ke-7 RI tersebut. Nah, tapi pada saat 2017 kau Kasmujo, kau itu berperan di situ, berakting kau sebagai pembimbing skripsi. Harus dipenjara ini Kasmujo ini. Ya, sudah menipu publik. Akibat penipuannya masuk penjara. Gus Nur dan Bambang Tri. Ya, Gus Nur sudah bebas bersyarat. Bambang Tri masih di penjara katanya. Inilah akibat perbuatan si Kasmujo ini. Walaupun bentuk tua rangka dia harus dipenjara ini. Sekarang mengaku dirinya bukan pembimbing skripsi. Kok enak sekali. Pada saat acting dia waktu Jokowi jadi presiden, kau berakting jadi pembimbing skripsinya. Setelah kita kuliti lembar pengesahan skripsinya bahwa namamu nggak ada, bahkan di Prakata pun nggak ada namanya Kasmujo ini. Sekarang kau berubah pikiran kau. Harus dipenjara ini. Ya, kita tuntut. Ya, kita suarakan supaya Kasmujo ini dipenjara ini, menipu ini. Menipu publik ini ya. Wajar kalau orang tua ini di penjara ini. Jangan kalian tertipu bentuk tuanya. 8 tahun lalu dia menipu rakyat itu. Jadi kita jangan tertipu bentuk tuanya dia sekarang. 8 tahun lalu dia belum terlalu tua dan dia menipu, dia cengengesan dia di depan apa? Di depan publik itu, di televisi. Ya. Cengengesan dia. Seolah-olah dia benar membimbing skripsi Joko Widodo. Parah. Meski sempat menjadi dosen mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita, katanya. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui prosesnya dan pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri. Yang menguji ada sendiri, ungkap Kasmujo saat ditemui di kediamannya. Nah ini lagi. Berubah lagi. Sekarang dia bilang Profesor Sumitro. Kenapa nggak waktu 2017 itu kau bilang pembimbingnya Profesor Sumitro? Kasmujo. Gitu loh. Sekarang orang udah ribu-ribu mempermasalahkan lembar pengesahan skripsinya, baru kau apa kau? Sadar kau dalam bentuk tua rangka kau. Harus dipenjara kau ini. Ya, terbiasa kau menipu publik kau. Ngakunya kau dosen tapi menipu kau. Oke, lanjutkan. Ya, bukan pembimbing. Hanya asisten dosen. Inilah di Kompas. Ya.
Insinyur Kasmojo mengungkapkan bahwa saat Jokowi kuliah di Fakultas Kehutanan UGM antara tahun 80 hingga 85, dirinya masih menjabat asisten dosen. Sekarang barulah dia mengaku dia asisten dosen. Dia masih asisten dosen. Ia mendampingi beberapa dosen senior dan belum diperbolehkan mengajar secara mandiri. Kalau selama Pak Jokowi kuliah, itu karena saya mendampingi, saya mengikuti yang saya dampingi. Saya tidak boleh membuat atau melakukan pelajaran-pelajaran sendiri. Tapi kau mengaku kau jadi dosen pembimbing skripsi kau. Kasmojo. Menipu publik kau. Parah kali kau, sekarang kau mengaku cuma asisten dosen kau. Sudah, jujurlah kau Kasmojo. Ya, harus dipenjara kau ini memang ini dah. Akibat perbuatanmu publik semua sudah tertipu akibat cengengesanmu itu di depan publik itu mengaku-ngaku kau jadi dosen pembimbing skripsinya dia. Dasar penipu kau, ya. Memang penipu bersahabat dengan penipu. Jokowinya penipu, bersahabatlah dengan kau, Kasmojo. Penipu juga kau. Parah kau. Sekarang kau mengaku cuma asisten dosen, bukan pembimbing skripsi. Parah. Tahun 2017 masih ingat nggak kau Kasmojo? Cengengesan kau mengaku-ngaku kau jadi dosen pembimbing skripsinya Jokowi kau. Bolak-balik galak kali. Saya bolak-balik entah berapa kali galak kali ini Kasmojo ini. Terima kasih sudah membimbing skripsi di jurusan teknologi kayu. Gak kau ingat itu Kasmojo? Sebelumnya juga ramai ya ini para pengacara dari pihak terlapor ini menolak ya uji forensik yang dilakukan Puslap 4 Polri. Mereka hanya mau menerima uji forensik jika dilakukan secara transparan, dalam artian dilakukan secara terbuka, melibatkan pihak ketiga seperti itu, termasuk lembaga-lembaga audit yang kredibel, independen, bahkan bisa melibatkan pihak internasional begitu ya. Demikian juga melibatkan para terlapor juga. Jadi tidak dilakukan sepihak seperti saat ini. Permintaan itu wajar sekali mengingat kasus-kasus seperti ini ya rawan rekayasa ya. Sebelumnya publik tahu ya bagaimana kasus KM50, kemudian meninggalnya para anggota KPPS, Kanjuruhan, bagaimana itu semua dirubah-rubah ya, Gama, mahasiswa di Semarang, demikian juga Vina Cirebon, banyaklah itu kita tahu kasus-kasus yang kemudian pembuktiannya dilakukan secara sepihak dan publik dipaksa harus menerima dan percaya hasil pembuktian secara sepihak tersebut. Meskipun hasil dari pembuktian tersebut sangat kadang-kadang di luar logika begitu ya, tapi kita harus dipaksa percaya pokoknya ini hasilnya dan kita harus nurut saja ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh tim pengacara yang mengatakan bahwa tidak bisa menerima begitu saja hasil uji laboratorium sepihak ini. Apalagi sudah menjadi rahasia umum ya jika pihak kepolisian ini di bawah pengaruh Jokowi begitu ya, dengan Kapolrinya Listio Sigit yang dikenal sebagai orang dekat Jokowi, dan juga kasus-kasus yang kemudian bersentuhan dengan kepentingan penguasa dan kepentingan masyarakat ini jelas beda sekali treatmentnya ya. Bagaimana jika sudah berhubungan dengan Jokowi ini sangat cepat responnya, termasuk kasus ini bila dibandingkan begitu ya, kasus mahasiswa ITB yang membuat meme langsung polisi ini menangkap dan lain sebagainya, tapi giliran Fufu Fafa ini beda cerita. Nah ini publik tentu sudah tidak asing dengan cerita-cerita seperti itu, sehingga wajar jika meragukan independensi dari pihak kepolisian. Jangankan publik ya, ini bahkan beredar kabar ya bahwa Prabowo sendiri sudah tidak percaya dengan beda kepolisian dan KPK begitu ya, karena dianggap terlalu di bawah pengaruh Jokowi. Ini banyak yang menganalisa seperti itu. Hal ini dikarenakan ada kabar ya baru-baru ini pihak kejaksaan dijaga oleh pasukan TNI dan bagaimana sepertinya Prabowo lebih condong ke pihak kejaksaan dalam hal penegakan hukum karena dianggap lebih tidak terpengaruh
tidak di bawah pengaruh Jokowi begitu. Apalagi dengan undang-undang TNI yang baru ini ada militer bisa masuk ke dalam kejaksaan begitu ya, dalam menduduki jabatan di kejaksaan begitu. Nah, jika presidennya saja ini sudah seperti tidak percaya dengan pihak kepolisian jika benar seperti itu, nah ini sangat tidak bisa disalahkan jika rakyat juga lebih-lebih tidak percaya lagi ya jika penegakan hukum ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini akan dilakukan secara independen ya, dan tidak bisa menerima jika dilakukan sepihak atau tidak transparan ya. Memang lapornya memang ke kepolisian, tapi ini kan masyarakat tidak punya pilihan lain mau lapor ke siapa lagi. Nah, tentu saja meskipun kondisinya seperti ini, yang bisa dilakukan publik adalah kita mengawal ya prosesnya ini, sehingga jika dilakukan secara tertutup sepihak ini tidak bisa diterima karena independensinya dari mula sudah diragukan, sehingga diharapkan semua dilakukan secara terbuka melibatkan pihak ketiga. Ini sudah waktunya sebenarnya ada tim independen ya, tim khusus begitu, tim ad hoc ya, seperti kasus-kasus sebelumnya, kasus Sambo begitu, kasus cicak buaya, kasus-kasus seperti ini, kasus yang besar dan serius seperti ini harusnya ada tim independen, karena jika tidak ada tim independen maka sangat mungkin terjadi intervensi kepentingan ya. Ada yang mengatakan kasus ijazah palsu ini bukan kasus besar ya, dikarenakan lah itu kan hanya, memangnya kenapa cuma selembar kertas, yang penting kan orangnya bisa bekerja, bisa membangun infrastruktur begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya justru dari ijazah palsu inilah ya kita bisa akhirnya menangkap atau mengungkap kebohongan-kebohongan Jokowi ini yang sebenarnya banyak di belakangnya. Jadi ini entry point ya dari untuk mengungkap semua kejahatan Jokowi. Jika ini berhasil diungkap, maka diharapkan yang lainnya bisa juga dibongkar. Jadi ini bukan hal sepele, ini justru penting, to be or not to be ini ijazah palsu. Kalau ijazah palsu ini gagal ya dituntaskan, kemudian ternyata yang menang Jokowi dengan cara ya dibantu oleh pihak kepolisian, maka ya kita bisa kehilangan harapan ya untuk bisa mengungkap apalagi mengadili Jokowi seperti yang banyak disuarakan oleh para aktivis. Sehingga kasus ijazah palsu ini meskipun berbelit-belit ya, sudah berlangsung berapa tahun ya, sejak dari tahun 2022 sebenarnya ini harus dituntaskan. Sejak tahun 2022 ketika Bambang Tri mengungkap kasus ijazah palsu ini kemudian berakhir di pengadilan, tidak pernah terbukti dalam persidangan tersebut bahwa ijazah Jokowi ini adalah asli. Sehingga jika nanti Puslap 4 tiba-tiba begitu ya mengeluarkan hasil uji forensiknya dan mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli, timbul pertanyaan, loh kemana tahun 2022 lalu ya, kenapa ini tidak pernah dibuktikan ya, padahal saat itu juga banyak ditanyakan, termasuk tim pengacara dari Bambang Tri saat itu, Egy Sujana. Bukti nyata sampai terakhir sidang sebelum selesai, saya bertanya kepada jaksa, wahai jaksa, tolong buktikan mana ijazah aslinya. Jaksa saya minta datang ke depan hakim, Pak meja hakim tuh. Sama-sama. Nah, kita lihat di situ jaksa jujur mengatakan, ketika saya tanya mana yang aslinya, saya dapatnya cuma begini Bang Egy dari kepolisian. Ya Allah, kok cuma begini aja. Yang dikasih ke hakim itu fotokopian yang dilegalisir. Nah, saya nggak bisa akal waktu saya tanya, kalau ini legalisir berarti ada aslinya, mana aslinya? Saya cuma dapat itu dari polisi. Loh, kalau cuma dapat itu dari polisi kan tidak cukup alat bukti namanya. Harusnya tidak bisa P21. Harusnya batal demi hukum. Karena kasus ijazah palsu ini bukan terjadi saat ini saja, ini sudah lama sehingga sangat aneh kalau baru saat ini dinyatakan ijazah Jokowi ini asli. Nah, yang dari tahun-tahun kemarin kemana begitu ya? Karena vonis hukuman Bambang Tri itu bukan karena menyebarkan berita bohong atau tuduhannya salah, bukan, sama sekali bukan itu. Vonis Bambang Tri dan Gus Nur yang 6 tahun penjara itu adalah menimbulkan keonaran ya, dan juga penistaan agama begitu ya. Jadi ini sama sekali tidak dinyatakan bahwa Bambang Tri itu menyebar berita bohong. Nah, kenapa jika saat ini tiba-tiba seandainya Puslap 4 mengeluarkan hasil uji forensiknya dan menyatakan ijazah Jokowi asli, tentu ini menimbulkan
tanda tanya besar dan wajar jika publik tidak bisa menerimanya. Oke, silakan bosku tanggapin di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.